Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 29 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2022. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita dengan tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 180, melanjutkan tema bacaan zikir sore, yang kali ini kita memasuki bagian yang ketiga. Di antara bacaan yang dianjurkan untuk rutin kita baca di sore hari adalah bacaan yang mirip dengan bacaan zikir pagi, hanya berbeda di kalimat yang pertama saja. Kalau di zikir pagi kita membaca asbahna ala fitratil Islam, kalau di waktu sore maka kita membacanya adalah amsayna. Jadi bedanya antara asbahna dengan apa? Amsayna. Wirid ini dibaca satu kali. Baik, sekarang kita baca dulu bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dengan segera. Amsayna ala fitratil Islam. Monggo. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. Millatinya pendek nggih, bukan wa'ala millati, bukan. Tapi wa'ala millati wa'ala millati abina, jadi pendek.
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Sekali lagi, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Apa terjemahan dari zikir ini? Amsayna ala fitratil Islam. Sore ini kami berpegang dengan fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berpegang dengan kalimat tauhid. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah, dan berpegang dengan agama ayah kita Ibrahim yang tegak di atas jalan yang lurus dan tunduk. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan kaum musyrikin. Apa dalil landasan dibacanya zikir ini setiap sore? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Abza. Sinten bu? Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW apabila masuk waktu sore, maka beliau membaca zikir tadi. Sudah hafal atau belum bu? Sama hafal apa teneng? Kalau belum hafal, tidak apa-apa, nanti sore-sore bacanya sambil megang kertas ini, tidak apa-apa. Atau kalau panjenengan punya bukunya, tidak apa-apa, sambil megang buku. Makanya buku zikir sore, kalau memang belum hafal,
disediakan di tempat jenengan sholat. Ya, kalau sholatnya di kamar ya disediakan di tempat yang gampang terjangkau. Kalau sholatnya di masjid ya disediakan. Saya aja Bu, sampai sekarang juga nyediain di mobil ditaruh, di tempat sholat di sini ditaruh, di kamar ditaruh. Ya, punya beberapa eksemplar buku zikir ini. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Ya, supaya nggak lupa. Jadi setiap selesai sholat asar, ya, entah itu kita sedang di masjid atau sedang bepergian atau pas lagi di rumah, pokoknya habis asar segera setelah selesai zikir habis sholat segera ambil buku ini sehingga tidak terlupa. Karena seringnya kalau ditunda-tunda apa yang terjadi Bu? Lupa. Ya. Kalau kita tunda-tunda nggak segera dibaca biasanya lupa. Tahu-tahu sudah adzan maghrib. Oh, belum baca zikir sore. Baik. Apa renungan kandungan yang ada di dalam zikir ini? Inti dari zikir yang tadi kita baca adalah kita diajak oleh Rasulullah SAW untuk merenungi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap sore kita diajak untuk merenungi nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terutama nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Nikmat apa Bu? Ukhrawi. Jadi nikmat itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Nikmat duniawi sama ukhrawi itu lebih mahal mana? Ukhrawi apa duniawi? Kenapa lebih mahal ukhrawi? Karena nikmat ukhrawi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai olehnya. Hanya manusia-manusia yang dicintai oleh Allah yang diberi karunia nikmat ukhrawi. Kalau nikmat duniawi pripun Bu? Semuanya dikasih. Baik orang yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah, semuanya dikasih. Jadi nggak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya. Kenapa? Karena semuanya dikasih. Saya tanya sama jenengan, orang kafir Bu, orang kafir yang tidak sholat, dikasih nikmat nggak sama Allah? Kasih. Nikmat apa? Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Jadi nikmat duniawi itu ketika diberikan kepada seseorang, itu tidak serta-merta menjadi bukti bahwa orang itu dicintai sama Allah. Tapi kalau kita pengen tahu seseorang itu dicintai oleh Allah atau tidak, lihat orang ini dikasih nikmat ukhrawi sama Allah atau tidak. Contoh misalnya, jenengan sekarang duduk di sini, nikmat apa mboten? Nikmat apa? Nikmat apa? Ukhrawi. Berarti mudah-mudahan itu tanda bahwa kita disayang oleh siapa? Allah. Ya. Nah, setiap sore dan juga setiap pagi kita diajak untuk merenungi nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Supaya apa? Supaya kita tergerak untuk bersyukur. Karena orang sering hidupnya tidak nyaman, sering hidupnya tidak tenang karena kurang syukur. Kalau hidup kita terasa sempit, terasa tidak tenang,
terasa gelisah. Anak muda sekarang mengatakan galau. Itu biasanya karena kurang nopo? Syukur. Dikasih oleh suami, jawabannya pripun? Denengkur semene. Kenapa cuma segini, Mas? Kenapa cuma segini, Pak? Itu namanya kurang nopo? Syukur. Alhamdulillah masih dikasih. Ya. Jadi yang menyebabkan orang hidupnya tidak tenang karena kurang syukur. Yang dilihat cuma nikmat-nikmat yang bersifat duniawi. Ya. Kurang diperhatikan nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi. Panjenengan masih mendapatkan hidayah, mau ngaji, nikmat atau bukan? Nikmat. Betapa banyak orang-orang yang diberi nikmat duniawi tapi tidak diberi nikmat ukhrawi. Nah, di dalam zikir ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 nikmat ukhrawi. Pinten? 4. Yang pertama, amsayna ala fitratil Islam. Yang kedua napa? Wa ala kalimatil ikhlas. Yang ketiga, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Pinten Bu? 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nikmat yang pertama adalah nikmat fitrah Islam. Bunyi zikirnya adalah amsayna ala fitratil Islam. Apa maksudnya fitrah Islam? Maksudnya kita masih diperkenankan oleh Allah di sore ini memeluk agama apa? Islam. Itu nikmat, Bu. Kenapa nikmat? Karena banyak orang-orang yang pagi harinya masih beragama Islam, terus pripun? Sore harinya sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kok kita dipilih sama Allah? Alhamdulillah sampai sore hari masih istiqomah. Masih istiqomah berpegang dengan agama Islam. Itu nikmat luar biasa, Bu. Bahkan nikmat bisa memeluk agama Islam itu lebih istimewa daripada diberi dunia seisinya. Kenapa demikian? Karena agama kita, agama Islam, adalah agama yang paling cocok dengan fitrah asli manusia. Yang paling cocok dengan fitrah asli manusia. Napa niku fitrah asli manusia? Bawaan kita ketika lahir. Istilah wong Jawa, gawan bayi. Jadi ketika kita dilahirkan ke muka bumi, itu kita dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, gawan bayi, sifat dasarnya bayi. Apa itu sifat dasarnya? Sifat dasarnya manusia ketika lahir itu adalah menyukai kebaikan, membenci keburukan. Kenapa, Bu? Menyukai kebaikan, membenci keburukan. Itu aslinya. Jadi ketika kita lahir ke muka bumi itu, kita disetting oleh Allah Subhanahu wa taala
punya perasaan, seneng yang baik-baik, nggak suka sama yang jelek-jelek. Saya tanya sama jenengan, yang baik itu adalah kelembutan atau ngorong-ngorong, bentak-bentak? Mana yang baik? Kelembutan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, bayi ketika lahir lebih suka dilus-lus atau dibentak-bentak? Dilus-lus. Kenapa? Karena memang fitrah aslinya bayi itu suka kelembutan. Makanya kalau panjenengan punya bayi kemudian dilembuti, ya, kemudian jenengan ditimang-timang sambil dielus-elus, itu cocok, itulah ajaran Islam, karena itu yang cocok dengan fitrahnya. Bayi menyukai kebersihan atau kekotoran? Kebersihan. Padahal bayi itu nggak pernah diajari supaya tahu tentang hadis Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Bayi itu belum tahu. Tapi ketika dia lahir, dia suka kebersihan. Buktine ketika ngompol, nopo? Nangis. Kenapa nangis? Karena ngompol, nopo? Kotor. Makanya dia nggak nyaman. Ya. Itu sudah bawaan bayi. Nah, Islam adalah agama yang cocok dengan fitrah. Amsayna ala fitratil Islam. Apalagi fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu tunduk kepada Allah. Itu aslinya kita. Kita ini sebenarnya ketika dilahirkan ke muka bumi ini, kita sudah disetting sama Allah manut. Manut kali sinten, Bu? Sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menentang ajaran Allah. Itu fitrahnya kita. Ya. Loh, kok kemudian ada bocah yang angel banget. Kon salat malah dolanan darak. Ya. Kon ngaji malah dolanan HP. Loh, katanya Ustadz ini senang dan tunduk kepada Allah. Itu mesti ada yang ngerusak. Fitrah itu mesti ada yang ngerusak. Sinten yang ngerusak? Sinten yang ngerusak? Biasanya sing paling perak. Sing paling perak siapa? Bu? Sing paling perak karo bocah siapa? Ya ramane kalau biyunge sapa maning. Loh, anak saya kok seneng dara, loh ramane be seneng dolanan dara. Nyontos sinten? Raman. Loh, bocahku seneng banget HP, lha wong biyunge nyekel HP terus. Jadi kalau ada kerusakan fitrah, itu biasanya oknum yang tertuduh itu adalah yang paling dekat. Sinten? Orang tua. Makanya apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah yang akan merusak fitrah itu. Entah menjadikan anak itu menjadi Yahudi, atau menjadikannya sebagai Nasrani, atau menjadikannya sebagai Majusi. Lihat, Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu, ayah dan ibunya. Itu yang paling bertanggung jawab. Ya. Sudah. Ini nikmat yang pertama. Amsayna ala fitratil Islam. Apa yang kedua? Bismillah. Wa ala kalimatil ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? Kalimat ikhlas ya kalimat tauhid. Napa Bu kalimat tauhid?
La ilaha illallah. Kenapa kok kalimat tauhid itu diistilahkan dengan kalimat ikhlas? Karena kalimat ini ngajari kita supaya ikhlas. Makanya surat Kulhu namanya surat apa, Bu? Surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dalam surat Kulhu kita diajari untuk ikhlas. Ikhlas nopo, Ustadz? Mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Itu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Apa, Bu, artinya, Bu, la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Coba, apa arti la ilaha illallah? Kecuali hanya Allah. Yaitulah ikhlas. Ikhlas itu adalah seluruh ibadah yang kita kerjakan semuanya murni. Ikhlas niku murni, Bu. Semuanya murni dipersembahkan kepada sinten? Allah. Inna sholati. Terus? Wa nusuki. Lanjut. Wa mahyaya. Terus? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Alhamdulillah sore ini kita masih dikasih oleh Allah kemampuan untuk konsisten berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang sore-sore bukannya menyembah Allah, tapi malah menyembah selain Allah. Makanya, Bu, sore-sore menjelang maghrib itu adalah waktu di mana anak-anak kita tidak boleh keluyuran. Kenapa? Karena saat itu syaitan lagi nopo? Berkeliaran. Oke, ibu-ibu. Jadi kalau sudah sore-sore menjelang maghrib, bocah dikon bali. Aja ayame tok. Ya, ayame ilang siji, wong se-RT ngerti kabeh. Bocah urung bali, pripun? Ngerti dalan iki. Ya. Ada orang kayak gitu, Bu? Teng mriki wonten? Ya, ngacung. Hati-hati. Sore-sore itu waktunya orang-orang pada nyembah setan. Karena setan itu gentayangan di sore hari, kemudian ba'da maghrib juga. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau istilah mbah kita dahulu, mangsane sande kala. Ya, saat itu banyak orang-orang menyembah syaitan. Ya, menyembah selain Allah. Melakukan ritual-ritual kesyirikan. Alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berpegang dengan tauhid. Malah sore-sore kita sedang khusyuk membaca amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Diingatkan kita sama Nabi SAW. Ayo bersyukur sama Allah. Alhamdulillah sampai sore ini kita masih konsisten.
berpegang dengan ajaran tauhid. Di saat kanan dan kiri, depan, belakang, masih banyak orang-orang yang menyembah selain Allah. Walaupun kadang-kadang KTP-nya juga tertulis Islam, sore-sore malah nyembah keris, ya, sore-sore malah sibuk melakukan ritual anu dan itu. Alhamdulillah kita dibantu oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, sore-sore malah berzikir mengingat Allah. Ini nikmat yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kita masih berpegang dengan ajaran sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat, Bu. Betapa banyak orang-orang yang ngakunya beragama Islam, tapi ajaran yang diikuti bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang katanya agamanya agama Islam, tapi akidahnya enggak nyontoh akidahnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah nyontoh akidah yang diwarisi dari nenek moyang. Ya, banyak orang yang seperti itu. Atau ada orang yang Masya Allah akidahnya sudah sesuai dengan akidah Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata ibadahnya belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh sinten? Nabi Muhammad SAW. Terus gimana ibadahnya? Ya cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan melihat tetangganya ikut melakukan A, dia ikut-ikutan melakukan A. Kalau ditanya, lagu sih kepriwe, Bu? Itu kenapa kok melakukan itu? Lawong tanggane pada melu. Ya saya ikut melakukan itu. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang akidahnya sesuai akidahnya Rasul SAW. Ibadahnya sesuai dengan ibadah Rasul. Tapi ternyata akhlaknya belum sesuai dengan akhlaknya sinten? Rasulullah SAW. Rajin memejit, tapi ora tahu napa, Bu? Ora tahu mesem. Kalau ketemu dengan orang lain enggak mau senyum, enggak mau salam, enggak mau sapa. Ya. Ini juga belum ideal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore-sore kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Akidahnya mengikuti ajaran beliau, ibadahnya mengikuti ajaran beliau, akhlaknya mengikuti ajaran beliau. Alhamdulillah. Makanya bacaan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita supaya istiqomah ngaji sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Tidak ada istilah pensiun ngaji. Wonten napa mboten? Pensiun ngaji. Nek pensiun jadi karyawan niku wonten. Nek pensiun jadi pegawai itu ada. Tapi pensiun ngaji wonten apa mboten? Tidak ada. Kapan pensiun ngaji? Kapan pensiun ngaji? Nek wis mati. Ya, kalau sudah diangkat keranda itu baru kita selesai belajar. Kalau belum, maka belum. Terus belajar agama. Terus belajar sunnah Nabi SAW.
kemudian diamalkan. Yang keempat, yang terakhir, nikmatnya adalah wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Apa nikmat yang keempat? Nikmat berpegang dengan ajaran Nabi sinten? Ibrahim alaihi salam. Bismillah. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebutkan di sini? Karena sejatinya Nabi kita Muhammad SAW juga menjalani ajarannya Nabi sinten? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mendapatkan gelar Abu al-Anbiya. Abu al-Anbiya. Abu niku artinya bapak, al-Anbiya niku artinya para nabi. Abu al-Anbiya berarti bapak para nabi. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya seluruh nabi-nabi itu keturunannya sinten? Nabi Ibrahim. Tentunya yang hidup setelah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau dirunut ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai ke atas itu nanti ketemunya bin Ismail terus bin Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa, Bu. Keturunannya itu banyak banget yang jadi nabi. Ya. Dan beliau Nabi Ibrahim ini punya karakter khusus, punya keistimewaan, yaitu beliau itu konsisten untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan. Itu salah satu sifat beliau yang paling menonjol. Makanya di zaman beliau itu ada seorang raja yang sangat zalim. Sinten namanya, Bu? Jadi amleng. Raja di zaman Nabi Ibrahim yang sangat zalim. Sinten namanya? Raja Namrud. Bagus. Kalau Nabi Musa menghadapi raja sinten? Firaun. Ya. Jadi ada raja di zaman Nabi Ibrahim namanya Raja Namrud yang sangat zalim, ya, musyrik pula. Ya, memaksa seluruh manusia untuk menyembah berhala. Salah satu yang konsisten melawan raja tersebut adalah sinten? Nabi Ibrahim. Ya. Dan beliau enggak takut. Enggak takut padahal yang dilawan adalah raja yang paling berkuasa saat itu. Yang punya bala tentara prajurit yang tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berani melawan. Kenapa? Karena beliau yakin itu benar. Walaupun kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, nggih, di api yang sangat besar, tapi Nabi Ibrahim tetap tidak gentar. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Maka seharusnya kita pun berupaya untuk meneladani sifat itu. Ya. Jadi kalau misalnya cuma diomong kanan, kiri, tetangga, ya, itu kecil itu, Bu. Ya, jadi jangan sampai ibu rampung atau bubar golek ngaji, orang ngaji maning cuma gara-gara nopo diomong sama tetangga. Jangan. Ya. Itu adalah tantangan yang sangat sepele. Jadi kalau cuma diomong, ya, cuma diomong dirasani sama tetangga, wong apa sih ngaji ngene bae. Oh, aneh-aneh temen ngaji ngana, itu enggak usah direken, enggak usah dianggap. Itu adalah ujian yang sangat ringan. Enggak ada apa-apanya dengan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah biarkan saja, anggap saja itu angin lalu. Tetap istiqomah ngaji. Tetap istiqomah berupaya mengamalkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana minal musyrikin. Terakhir, Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan kaum musyrikin.
Ini adalah membantah orang-orang yang ngaku-ngaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, tapi ternyata mereka masih senang berbuat syirik. Mudah-mudahan dengan mempelajari zikir ini, kita bisa semakin mengingat betapa banyak nikmat Allah kepada kita, lalu kita berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Silakan, masih ada sisa waktu, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang ada di Banjarnegara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membaca zikir pagi dan petang dan zikir setelah sholat dalam keadaan aurat terbuka? Dan apakah ketika zikir sebaiknya menghadap ke arah kiblat Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kalau ditanya boleh atau tidak zikir aurat terbuka, misal ibu-ibu zikir nggak pakai jilbab, itu kan berarti kan auratnya terbuka. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau misalnya itu berada di ruangan yang tertutup, nggak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, nggak apa-apa. Boleh. Boleh nggak zikir tidak menghadap ke kiblat? Boleh, nggak dosa. Tapi kalau ditanya afdol mana, ya jelas afdol kita berzikir dalam keadaan menghadap ke kiblat dan dengan pakaian yang sempurna. Sehingga memang seperti yang saya sampaikan tadi, biar kita bisa konsisten mengamalkan sunnah Nabi SAW, menghadap ke kiblat, kemudian memakai baju yang baik ketika berzikir, habis sholat. Habis apa? Sholat. Kita kan kalau habis sholat kan sarung masih dipakai, baju koko masih dipakai, peci masih dipakai, ibu-ibu biasanya mukenanya masih dipakai. Udah, sekalian zikir, nggak lama kok. Ya. Tapi kalau seandainya memang betul-betul ada halangan, ya, misalnya lagi safar, lagi bepergian, ya habis sholat, waktunya sempit, kemudian kita segera naik mobil, terus di atas mobil kita sambil zikir. Mobilnya kan nggak mungkin menghadap ke kiblat terus toh. Yang jalan tol menghadap kiblat pripun? Ya, kadang ngadep utara, kadang ngadep napa? Selatan, ya, ndak masalah kalau seperti itu. Ya, sebagaimana dahulu Nabi SAW pun ketika beliau di atas kendaraannya, di atas onta beliau ketika bepergian, ontanya juga kadang ngadep selatan, ngadep barat, ya Nabi SAW tetap zikir. Ya, beliau tetap zikir. Itu menunjukkan bahwa menghadap kiblat ketika zikir itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pada saat selesai sholat subuh dan sholat asar, apakah kita boleh langsung membaca zikir pagi dan petang tanpa membaca zikir setelah sholat? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Kalau pertanyaannya lagi-lagi boleh atau tidak? Boleh. Karena habis sholat, zikir habis sholat itu hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Bahkan zikir sore pun juga hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Ya, jadi kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tapi kurang afdol. Ya, kurang afdol. Kenapa kurang afdol? Karena habis sholat, amalan yang dianjurkan adalah zikir habis sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus napa bu? Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus ya, nanti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Udah selesai itu baru baca apa? Zikir pagi atau zikir sore. Itu yang lebih afdal. Ya, kalau boleh, boleh. Tapi afdalnya habis sholat baca zikir setelah sholat. Kemudian kalau pagi zikir pagi, setelah itu
Dan kalau sore, zikir sore setelah zikir ba'da salat. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang agak menyimpang dari materi, tapi ini sedang tren saat ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang bisa memanggil arwah anak bayi dan memasukkan arwah tersebut ke dalam boneka? Ini sekarang disebut dengan spirit dolls itu Ustaz. Dan bayi arwah tersebut katanya bisa memberikan keberuntungan, merasa dilindungi dan memiliki teman untuk berbagi cerita. Apa hal ini diperbolehkan Ustaz, yaitu memelihara bayi-bayi arwah dan bacaan-bacaan tertentu? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Ustaz. Tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam agama kita nggak pernah diajari kita untuk memelihara boneka. Napa? Memelihara boneka. Yang diperbolehkan adalah ketika anak kecil mainan boneka. Itu pun juga tidak terlalu detail seperti boneka yang ada saat ini. Ya, itu yang diperbolehkan. Tapi sudah dewasa, kemudian melihara boneka yang katanya boneka itu bisa mengundang arwah. Itu enggak benar. Dalam agama kita tidak dibenarkan yang seperti itu. Daripada Anda memelihara boneka, mendingan memelihara anak yatim yang jelas-jelas berpahala. Ya. Mana pahalanya memelihara boneka? Ya, yang ada pahalanya adalah memelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatimi yaumal qiyamati kahataini. Nabi SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di hari kiamat akan datang seperti ini. Nabi SAW sambil mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Apa maksudnya, Bu? Nanti akan datang di hari kiamat berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat, Bu. Itu dahsyat itu. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan aku dan orang yang memelihara bayi doll atau spirit doll. Tidak ada. Yang ada adalah aku dan orang yang memelihara anak yatim. Ya. Itu yang jelas-jelas membutuhkan bantuan, makan, minum, biaya hidup. Boneka bayi itu enggak membutuhkan makan, minum. Ya tapi kan aku kesepian. Ya bojo. Nikah. Ya. Nikah supaya apa? Supaya punya anak. Ya. Sudah nikah Ustaz, belum punya anak. Berdoa sama Allah. Divonis sama dokter Ustaz, nggak bisa punya anak. Ya tadi, ada alternatif yang lain adalah memelihara anak. Ya, memelihara anak dan bisa disiasati supaya menjadi betul-betul nanti punya hubungan kemahroman. Bisa disiasati, disusukan oleh saudara kandung kita, oleh saudari kandung kita yang bisa menyusukan. Nanti menjadi anak nopo? Anak susu. Ya. Bisa dengan cara seperti itu. Sehingga nanti dia bebas untuk masuk ke rumah kita karena sudah menjadi punya hubungan kemahroman. Jadi ini adalah kebiasaan yang diimpor ya dari orang-orang non-muslim. Ya, kebiasaan yang diimpor dari kebiasaan yang diimpor dari perilaku non-muslim. Kemudian ada sebagian muslim yang latah. Napa bu latah? Latah itu ikut-ikutan. Dan sayangnya yang latah itu adalah public figure. Ya, public figure ya orang yang sering diberitakan, ya orang yang sering diberitakan di media massa. Akhirnya pada ikut-ikutan. Ya, ada artis anu, artis itu, ya mempromokan ya
adanya kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Ya, manggil arwah tidak ada. Agama kita itu tidak tidak menerima adanya pemahaman arwah gentayangan, itu tidak ada. Ya, yang bisa untuk memasukkan roh kepada sesuatu itu hanya sinten? Hanya Allah. Ya, nggak ada manggil arwah, itu nggak ada. Loh, itu buktinya Ustadz, begitu dipanggil arwahnya ini, bayinya jadi bisa ngomong. Itu bukan arwah, itu namanya jin. Kenapa Bu? Jin. Apa enaknya gotong-gotong, gendong-gendong bayi, boneka isinya apa? Jin. Apa enaknya? Ya. Ya tapi kan bisa ngomong. Ya bojo, diomong bojo kok. Ya, nikah yang sah. Ya, mudah-mudahan nanti Allah karuniakan anak. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu sedikit, silakan satu pertanyaan lagi. Ya, baik. Bismillah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ada jaminan ketika membaca zikir ini akan bisa mengikuti tauhid dengan benar dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Terima kasih Ustadz. Kalau Anda mengiringi bacaan ini dengan belajar dan berupaya konsisten, iya, insya Allah. Ya, jadi bacaan ini, zikir ini itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga dimengerti kandungannya, kemudian diupayakan untuk diamalkan. Ya, makanya tadi berkali-kali kami sampaikan bahwa ini adalah pengingat supaya kita terus belajar, mengamalkan sunnah Nabi SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari tauhid, kemudian mengamalkannya. Berkali-kali kami ingatkan seperti itu, supaya kita menyadari bahwa zikir-zikir yang diajarkan oleh agama kita itu bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi dipahami, direnungi, diamalkan. Dengan demikian insyaallah zikir kita akan menjadi lebih sempurna. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat.